Aceh adalah wilayah waktu terakhir terbenamnya mentari dalam peredaran matahari Indonesia. Selain memiliki keindahan alam, provinsi ini juga kaya dengan berbagai sumber daya mineral serta keragaman budaya. Selama berabad-abad, Aceh telah menjadi melting pot peradaban antar bangsa. Berbagai pengaruh budaya besar dunia yang berasal dari India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa hidup dan berkembang serta berbaur dengan budaya lokal secara harmonis, menjadikan ragam kebudayaan di Aceh sangat kaya. Daratan tinggi Gayo, khususnya di Kabupaten Bener Meriah, adalah contoh laboratorium pembauran budaya antar etnis itu. Selama puluhan tahun, di daerah ini hidup secara rukun berbagai suku bangsa, seperti Gayo, Aceh, Batak, Minang, Jawa, dan lain-lain. Saya nggak bisa tidur, anjing itu menjenggong aja kan. Habis itu kok datang banyak kali orang rame, kali ada orang 50 kan. Yuk, ternyata waktu kontak, waktu sampai mainnya ke sana bilang orang Tugam katanya. Jadi orang Aceh sendiri, lahir di Aceh sendiri yang mereka perjuangkan untuk kita bersama. Kita mana tahu orang Tugam. Tapi katanya Gam. Ya Gam udah mati apalagi, kita bilang. Setelah itu desa ini dianggap basis. Akulah anak yang pertama, biar untuk ganti bapak, untuk ganti mama katanya. Karena kami ini sudah sering membantu mereka, kami diketahui oleh aparat. Terus kata orang itu, lepaskan, ini udah ada gantinya katanya. Terpaksa ikut ke hulu. Nah, dari situlah kami bergabung. Bener Meriah adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2004. Kabupaten yang memiliki luas 1.457 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 60.000 jiwa ini terdiri atas 7 kecamatan. Bener Meriah yang berada di ketinggian 100 sampai 1.000 meter dari permukaan laut secara umum berhawa sejuk. Datang orang rame ke rumah, digedornya pintu, bapaknya sama anakku itu keluar. Udah sembunyi, aku masih di dalam. Terus aku mau dipotong kan. Jadi datanglah anakku. Bang, ini kunci keretanya. Ibu ini tinggalkan, ini udah ada gantinya katanya. Terus diselidik aku, ini anak yang pertama Bu. Iya, bilang. Kalau memang ini anak yang pertama untuk ganti mamanya sama bapaknya. Terus menangis lah anakku itu, minta salaman sama aku kan. Ma, aku mau dibawa untuk ganti bapak. Selamat, ya maaf, salaman aku sama anakku. Iya nak, mudah-mudahan nanti ketemu lagi nak di akhirat. Terus dia dibawa. Dia anak yang paling baik sekali. Bantu orang tua pun rajin, sembahyangnya pun dia nggak pernah tinggal, puasanya cukup 1 bulan. Memang dia anak pesantren kan.
Terus dia dibawa, aku lari kalut. Aku nggak berani nengok dia kan. Bawanya itu entah macam mana. Kami kan nggak tahu. Entah diseret entah apa. Tapi saya saksikan dalam tamasan itu habis ambruk semua kayu gitu. Itu Karman pun ada itu, Fikar itu saksinya. Waktu malam minggu itu terbakar jam 1:30 dari atas, Bang. Saya mau keluar sama Lili ini, mau keluar pintu depan, udah datang orang, Bang. Masuk, kami kunci pintu depan, mau keluar pintu belakang udah terbuka, Bang, pintu depan tuh. Itu udah datang orang tuh, udah mau disiksa kami, terus disiksa bibi itu, Bang. Ikut dibakar habis bersih, nggak ada apa-apa. Tinggal baju yang di badan. Harta habis, nyawa habis, kereta diminta. Kondisinya ininya terbelah dari sini, ininya ditembak tembus ke sini, ininya dipotong tinggal segini lagi mau patah. Terus ininya dipenggal. Terus badannya ini patah. Dia bisa dilempit gitu. Memang kan dulu kan kok kita orang Jawa kan biar salah nggak salah kan cari-cari orang kan. Seperti di tempat lain di Aceh, konflik bersenjata di Bener Meriah juga menimpakan beban yang sangat berat kepada kaum perempuannya. Para ibu di desa yang buta akan politik tiba-tiba harus mendapati kenyataan berada di tengah pusaran konflik yang tidak pernah mereka pahami. Kartini misalnya, dia belum bisa melepaskan diri dari kenangan buruk yang menimpa orang-orang yang disayanginya. Kemanapun dia pergi, kenangan masa lalu itu selalu menyertainya. Anak saya tidak tahu kita DNA, tetapi waktu kontak dia sama orang itu kena di kecamatan Cimanggajah, bahwa anak saya itu gam katanya. Kena di situ, dibawa mayatnya ke Takengon, ke rumah sakit Takengon. Saya cari mayat di rumah sakit Takengon. Saya cari ke situ, dapat di situ. Sama menantu saya pergi, dia nggak berani masuk ke ruangan itu. Saya cari sampai ke rumah sakit. Di ruang jenazah saya dapat 4 orang di situ. Tadi terus kabarnya 3 orang Aceh dari Birun lah. Terus pulang saya kemari, orang nggak berani. Siapa yang nengok ke sana Pak Tidegam? Bapaknya ke saya cuma. Saya mau mati, aku bilang, pergi saya kena. Besoknya pergi lagi. 2 hari di kamar mayat baru dikuburkan. Malang nasib Kartini. Konflik telah menyebabkan ia kehilangan 1 dari 5 buah hatinya, serta sang suami yang dituduh sebagai pengumpul dana bagi pihak GAM. Ke kebun sendiri, saya sendiri, nggak ada takut. Saat pagi ke kebun, orang TNI itu kan masuk jalan kebun kita ke atas. Apa kerja Bu? Tanam kopi, aku bilang. Bapak mana? Di rumah, aku bilang. Nah, bapaknya nggak ada. Di rumah, aku bilang. Pulang saya, besok pergi lagi. Kayak mana nggak pergi ke kebun? Mati anak ini nggak sekolah, nggak makan. Semasa konflik bersenjata memuncak antara tahun 1999 sampai 2002, masyarakat Bener Meriah seolah terbagi 2. Mereka dipaksa untuk memilih, serta memihak salah satu kelompok yang bertikai. Masyarakat yang tidak mau memihak salah satunya terpaksa harus hengkang dari Bener Meriah. Akibatnya, gelombang ribuan pengungsi mengalir keluar dari Bener Meriah menuju berbagai kabupaten
atau kota lain di Aceh dan di luar Aceh. Saat itu diperkirakan 10.000 hektar kebun kopi terlantar dengan kerugian ditaksir mencapai sekitar 100 miliar per tahun. Demikian juga dengan lahan-lahan pertanian lainnya. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya mereka kadang tidak bisa menolak untuk memilih dan memihak salah satu kelompok yang bertikai sebagai upaya mencari perlindungan. Mawaddah dan Sarifah, dua kakak beradik ini adalah sebagian dari mereka yang pernah memutuskan bergabung dengan GAM. Mereka pernah bergerilya keluar masuk hutan. Meski tugasnya relatif ringan, namun risiko yang harus mereka tanggung sebagai anggota GAM tidak berbeda dengan para kombatan GAM laki-laki yang memegang senjata. Karena tidak mau beli kantor. Ada acara rapat kami, Kak. Mama isi, Kak. Tapi kau doko. Farhat? Nomi. Oh, ya udah. Kakak ganti baju menurut Kak. Allah. Jadi malam tuh pas jam 12 malam, saya lagi tidur. Jadi mereka itu pas turun dari mobil, mereka ketuk pintu. Bahkan masyarakat semua diketuk pintunya untuk mencari saya mungkin. Sehabis itu udah diketuk pintu, saya bilang sama mama saya, jangan buka pintu, Mak. Karena itu udah jam 12 malam kan nggak mungkin tamu lain kan gitu selain orang tuh gitu. Pas begitu saya lari, belakang saya terasa dingin. Karena mereka itu menembaknya bukan semi, langsung drrrr gitu kan. Loh kok berdarah, ada gumpalan gitu. Saya nggak menduga bahwa saya kena. Nah, habis itu saya lari lagi 5 meter lagi dari situ. Kebaslah kaki saya, nggak bisa lagi jalan. Duduk saya begini bisa darah. Habis itu saya jalan begini, lewat terus ke pohon kopi. Jadi saya duduk di sana gitu. Karena Makda sudah tertembak, saya dicari oleh aparat sampai ke pondok. Saya pulang dari pondok, mampir ke rumah bibi. Sampai di rumah bibi, kamu tidak tahu Pak bahwa rumahmu kena gerebek oleh aparat TNI. Kenapa? Semua Makda udah kena tembak, sampai dibilangnya sudah mati katanya. Dan bahkan saya nggak merasa takut. Untuk apa saya takut? Mati sekali, hidup sekali, nggak ada kok misalnya saya harus mati hari itu, ya memang udah di situ saya gitu. Sejak ditandatangani MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM, konflik panjang di Aceh berakhir. GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan. Mereka setuju menyerahkan senjatanya untuk dihancurkan. Dan pemerintah Indonesia setuju menarik pasukan TNI Polri non-organik dari Aceh, serta memberikan amnesti untuk para tahanan politik yang terlibat GAM. Sebuah badan di bawah pemerintah Provinsi Aceh, Badan Reintegrasi Damai Aceh BRA, kemudian dibentuk pada tanggal 31 April 2006 di ibu kota provinsi Kabupaten Kota di Aceh untuk menangani persoalan-persoalan reintegrasi. Struktur BRA itu antara pusat dengan wilayah itu tidak direct, ya tidak direct karena BRA wilayah itu dibentuk oleh bupati. Kadang-kadang instruksi kita itu tidak sepenuhnya berjalan, ya walaupun kita usahakan sedapat-dapatnya. BRA memandang sama antara perempuan dan laki-laki. Artinya untuk perempuan-perempuan yang memang rentan, itu memang ada perlakuan lebih ya. Tapi pada dasarnya tidak membedakan, misalnya ada pembangunan rumah, ini punya janda, ini punya itu. Karena tadi memandang sama dalam arti normal ya, tapi diutamakan. Kami kalau misalnya harus memilih prioritas, maka dalam prioritas itu adalah janda.
Damai juga salah satunya membuat perempuan bisa lagi beraktivitas. Mereka mulai menata kembali untuk ekonomi mereka. Tetapi di satu sisi mereka melihat bahwa ini kedamaian yang masih semu. Dalam artian kekerasan terhadap perempuan itu masih terjadi, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Hidup komunitas korban! Hidup para korban! Tunjukkan kepada mata dunia bahwa kita korban-korban belum ada yang tersentuh dengan bantuan apapun. Hari ini nyata dilihat bahwa masih banyak korban para konflik yang imbasnya adalah terhadap kami. Kami menuntut hak, bukan menuntut harta, bukan menuntut nyawa lagi, tapi hak kami tolong diperhatikan. Ya, demonstrasi itu sebenarnya hak masyarakat. Kalau dalam demokrasi, ya, kalau tuntutan secara prosedur sudah tidak bisa jalan, ya ini ternyata sudah bisa jalan dari tahun 2005, ya. Itu ya jalan terakhirnya ya demo, ya itu suatu praktek demokrasi yang sehat. Masih juga terdapat janda konflik yang dia belum mendapatkan rumah ataupun dia juga belum mendapatkan dana duka seperti itu. Jadi kita melihatnya peran BRA sendiri di Bena Meriah hari ini masih sangat lemah dalam pemenuhan hak-hak korban konflik khususnya perempuan. Jadi ini Benar Meriah 2005, BRA tidak bisa terus menulis surat kepada pemerintah pusat, tolong di 2005 ada kesalahan, ada ini sehingga BRA terpaksa minta dana baru untuk menangani hal yang sudah tuntas menurut dalam buku di tahun 2005. Ya, kita tidak bisa mundur, ya. Hanya bisa planning ke depan. Kami sakit sampai 44 hari. Maksudnya nggak pernah bisa tidur. Makan pun segini. Teringat dia aja, sayang. Nasibnya gak kayak gitu kan. Apakah memang nasib udah macam ini? Habis harta, habis rumah, nyawa pun berkorban. Tersiksa lagi anakku sepanjang jalan. Nggak ada di dunia ini lagi kita. Tapi aku kuat. Asal pagi ke kebun. Ini bantuan rumah ini dari BRA, bukan kami bantu membangun sendiri kan. Rumah saya dulu yang dibakar papan. Lebih berperan sekarang ini membantu perempuan di desa saya bagaimana bisa mendapatkan bantuan misalnya bentuk koperasi atau apa saja. Sekarang yang didukung oleh SP sendiri gitu kan. Damai hanya dilihat dari seberapa banyak bantuan ada, seberapa banyak rumah yang dibangun, seberapa banyak dana diet yang diberikan. Tetapi belum secara menyeluruh bagaimana damai itu dilihat orang tidak lagi mengalami trauma, orang lagi merasakan keadilan, bagaimana juga perempuan, dia juga terbebas dari kekerasan yang selama ini mungkin orang menganggapnya budaya dan sebagainya. Jadi kita bukan tidak mau mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Kita tentu ingin nama kita bersih, kita ingin nama kita baik. Ya, kalau diam-diam, kalau dituduh orang, dipikir tuduhan itu benar. Tetapi ya kalau tidak ada dana bagaimana ya? Soal diam dan tidak diam itu bukan lagi persoalan, tapi soal inisiatif. Bahwa ini ada inisiatif untuk maju dan ini ada inisiatif juga untuk menyediakan ruang di level pemerintah. Di level masyarakat itu ada inisiatif untuk maju, di level pemerintah itu harus ada inisiatif untuk membuka ruang, memberikan ruang kepada khususnya misalnya kelompok perempuan untuk terlibat, untuk berkontribusi, bukan hanya menerima. SP akan selalu ada di Aceh selama permasalahan-permasalahan perempuan di Aceh itu belum terselesaikan. Dalam artian ya tidak semua permasalahan, tetapi ada permasalahan-permasalahan yang sangat krusial di Aceh itu harus juga menjadi perhatian kita dan kita sebagai wadah untuk
ya menghentikan dan menghapus kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Saya mungkin kalau menjadi petani mungkin saya tidak bisa lagi berkehubung karena kaki saya belum sembuh gitu. Jadi yang bertani cuma mama saya, kakak saya. Sama siapa mau kita dendam? Kita nggak tahu orangnya. Walaupun kita tahu kayak mana caranya, kan nggak ada lagi cara selain dari pasrah. Terserah sama Tuhan. Jangan lagi ada ini, ada itu sampai ke anak cucu kita. Yang udah gitu ya. Jangan lagi ada apa-apa gitu. Aman gitu kan, damai, tentram. Satu hal yang pasti, para korban masih menyimpan beban trauma yang dalam. Berdamai dengan masa lalu nampaknya telah menjadi pilihan para korban konflik perempuan. Bukan karena masalah, tapi tidak tahu kepada siapa harus menuntut. Berdiam setelah perang, itulah kondisi perempuan korban konflik saat ini.